Jadi gini, nanggepin beberapa video yang viral di acara hari Selasa kemarin, itu ada Pak Jumani namanya. Jumani diminta Pak Ganjar untuk naik ke panggung karena menunjukkan sikap sempurna, menyanyikan lagu Indonesia Raya di sela-sela Pak Jumani sedang bertani. Dan ini 3 hari ini kebetulan aku sama teman-teman nyari Pak Jumani itu nggak ketemu. Sepertinya tadi tanya-tanya sama beberapa petani, katanya ada, nanti kita cari aja. Kita perlu ngobrol sedikit tentang mungkin konsep embung atau apapun itu yang jadi gambarannya Pak Jumani sendiri, atau mungkin gambaran yang lain dari petani-petani lain. Karena kita juga nggak tahu kondisi letak geografis di sini seperti apa, memang membutuhkan atau enggak, itu nanti kita kawal bareng-bareng ya. Boys, kita jalan aja. Mungkin yang diminta Pak Jumani embung itu di sekitar sana, cuma nanti kita cari aja. Pak Ju, kedap. Ngapunten ganggu aku. Madosi jenengan teng mriko mboten ketemu Nggih, kula mesal mriki. Oh, ngobrol-ngobrol sekedap angsal. Pados panggen sing rada Nggih. kepenak. Monggo-monggo. Teng pundi? Teng mriko napa? Skecone teng pundi jenengan? Mriko mana, Mas? Mriko mawon, nggih, nggo. Niku nggih. Ngapunten Pak, niki kersane nganu Mang Agem mawon. Amit. Ngeten nggih. Kersane kepenak. Iya, iya. Nggih. Loh, kemarin itu kan hujan, rak hitung 1 minggu 2 kali. Nggih. Lagi inisiatif petani kan arep nanam yang kedua. Nah, setelah benih disiapkan nih, ternyata mau dimulai lagi. Lah, kurang banyak. Kurang. Banyak yang anu. Mengke ngobrol bab niku kalih rada kepenak ngoten, Pak. Nggih, 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 monggo, Nggih. monggo. Lampah riyin mawon. Ngeten Pak Julo, wingi nika kan sempat melihat juga acara yang kemudian dihadiri Pak Ganjar. Oh, Nggih. nggih. Terus ini viral banget. Lalu ada bapak kami yang di ujung sana, beliau berdiri sikap sempurna. Jenengan memiliki Pak Layu Banter. Jenengan mau kok ngadeg mereka berdiri tegak mendengarkan lagu Indonesia, kenapa? Wow. Kalau pengen ngayat dia sampean nomor. Yang mana ini? Ini hebat ya ini. Kalau petani itu gitu. Insya Allah saya buatkan embung. Iya. Kok langsung mikir embung itu kenapa, Pak? Karena saya petani di sini, Nggih. tahu kesusah payah mencari air, Mas. Air. Berapa tahun jenengan sudah bertani di sini, Pak? Di sini mulai tahun 90, Mas. Tahun 90. Berarti Iya. sudah 22 tahun lebih nggih. Iya. Kalau rencana panjenengan sendiri itu embung itu memang di sini atau di mana? Iya, rencana Letak saya, keinginan saya di geografisnya. sini, Mas, lokasi ini. Kalau di sini kan bisa melebar sana, Nggih. ke sana. Nah, kalau musim kemarau kan bisa tanam jagung atau apa kan bisa, Mas. Tapi dulu ini lahan produktif Iya, ini juga lahan subsidi dulu. dulu. Iya. Mulai tahun 2000 berapa ya? Karena kekurangan air akhirnya dibiarkan. Dibiarkan. Hmm. Kalau dari segi kepemilikan tanah, ini termasuk tanah warga atau Ini tanah bengkok. tanah bengkok. Hmm. Tapi tidak laku untuk dilelang Tidak laku. karena tidak produktif. Iya. Rugi nggih. Iya, rugi. Cari air itu susah. Jadi itu niku sing mendasari jenengan nyuwun embung sebenarnya. Nggih. Itu kepinginan jenengan sendiri atau memang dari petani-petani lain juga merasa Dari ya, petani-petani memang ingin seperti itu. Kalau embung ini terjadi, Mas, bisa Oke. dilaksanakan. Ini ada 2 fungsi, Mas. 2 fungsi. Ya, petani ini bisa menanam secara Baik, baik. lancar ya, artinya tidak harus. Kedua ini dibuat taman seperti penghijauan.
malah sekaligus jenengan kepingin jadi taman malah. Tapi niku nanti mengganggu ndak? Artinya dampaknya entah nanti sampah dan segala macam. Enggak. Itu ada embung, kemudian sebelah ini dikasih taman untuk jalan-jalan menghirup udara atau senam pagi atau melihat pemandangan di sini. Itu dampaknya tuh petani juga menanam entah itu buah-buahan, entah bisa banyak, bisa jadi wisata agro. Agro wisata. Apa bahasa taninya itu? Atau nandur sayur petik sendiri atau buah petik sendiri bisa juga, Pak. Berarti itu malah diuntungkan ya. Jadi secara nanti penjualan juga memutus rantai tengkulak. Gitu ya. Jadi wah keren Pak. Misalkan ibaratnya dari padinya sendiri bisa kita jual sendiri juga di packing, tidak harus iki kok ngedoli ning ndi gitu ya. Kebingungan. Malah oke, berarti jadi dua fungsi. Jadi petani tetap diuntungkan nih. Kalau lahannya sendiri itu ini kira-kira boleh tidak sih Pak untuk jadi embung? Iya, harus boleh. Harus boleh. Boleh ya. Ini miliknya negara untuk kesejahteraan rakyatnya kok. Kalau tidak boleh itu ya wah. Menurut saya ya rapas. Daripada terbengkalai seperti ini ya. Ya Bapak lihat sendiri. Tadi lewat itu ada jagung yang mati, kemudian itu di situ tidak ditanam, memang nggak ada air ya. Ada air gitu. Itu memang saya menginginkan itu Mas. Saya nanti dari taman ada embung, ada penghijauannya. Syukur-syukur kalau orang-orang kota ini mau jalan-jalan sini menghirup udara segar kan bisa sambil melihat pemandangan. Nah, di situ petani mau nanam sawi atau buah tomat atau buah apa bisa tinggal metik beli sendiri timbang gitu. Nih jenengan ngertos ndak ini kalau obrolan jenengan kali Pak Ganjar itu ternyata viral di media sosial. Jenengan mengikuti atau entuk kabar saka tangga apa piye ngoten ndak? Soalnya menarik nih Pak, enten komentar nih, mantap Bapak minta embung biar semua petani sama-sama menerima hadiah dari Pak Gubernur. Terus ada saya warga Pekalongan merasa bangga dan terharu melihat video ini. Bapak taninya keren, sumpah ini keren banget. Bapak petani nggak mikirin perut sendiri, jenengan keren Pak. Itu jenengan memikirkan embung itu spontanitas atau spontan dari waktu itu memang spontan Mas. Saya tidak tahu kalau di situ ada acara, tidak tahu. Soalnya setiap hari di situ kan banyak orang Mas. Nah di situlah dia memperhatikan siap sampai selesai. Pak Ganjar kan tahu melihat sendiri terus dipanggil. Kalau ndelok melayu-melayu kayak nganti kan makanya minta dia apa? Dia minta embung karena memikirkan masyarakat petani gitu loh Pak. Soalnya saya mengalami sendiri susah senengnya atau itu cari apa tuh cari air untuk tanaman. Nah kalau embung ini jadi Mas, itu lahan itu kira-kira ada 10 hektar kurang lebih. 10 hektar? Iya, sampai yang ditanami. Iya. Tapi yang nggak produktif ini berapa hektar Pak kira-kira? Ini ada 2 hektar. Ada 2 hektar yang tidak produktif. Berarti embung dan taman itu bisa memanfaatkan ladang 2 hektar ini, ngoten artinya. Maksud saya seperti itu Mas. Soalnya 10 hektar itu setiap tahunnya tuh hanya ditanam 1 kali kalau ada hujan. Kalau tidak ada hujan, Mas lihat sendiri Pak loh. Nggih wow, nganti bapake nggawe ember. Nah, ini kebetulan kan katanya kemarau basah. Ini petani-petani inisiatif mau menanam lagi. Ternyata benih sudah ditabur, tanahnya sudah olah, ya itu mulai surut airnya. Mau baru 1 minggu udah ada hujan ya, nih. baru 1 minggu udah ada hujan nih. Belum ada seminggu malahan gitu. Kalau 1 bulan ya 2 bulan seperti apa? Semuanya pusok Mas. Makanya di sini banyak yang nganggur petani. Tapi rata-rata petani sendiri juga punya pekerjaan lain atau memang menggantungkan hidupnya dari ya, sebagian ada yang menguntungkan petani seperti Pak Pandi ini. Kalau saya memang tidak menggantungkan petani, tapi saya senang menanam petani, bertani, yang berapa petani itu meratani. Kalau menggantungkan petani ya lihat sendiri tadi tak ceritakan, cari air susah Mas.
Mbah Pandi, lah jenengan berarti hanya bertani. Iya. Cekap boten untuk misalkan panen sekian kali untuk 1 tahun gitu. Cukup tapi Cukup, biaya tapi- liane itu. Tapi pas musim kono ya bengi gedayan ke banyu Mas. Oh. Bengi golek banyu tenan. Lah padose teng pundi Mbah berarti? Anu aku yo janda-janda sing ngono dhewe niku sampai situ mlaku ke situ pandinya kurang lebih 3 km, Pak. 3 km dari sini hanya Dari untuk sini. mencari air. Iya. Pas sampai sini loh jam 1, jam 2 baru datang. Baru sampai sini. Nah, sampai pagi sudah mati lagi dari sana. Lah niki sudah pernah bilang kali pemerintah desa atau belum jenengan? Dulu Iki ngene kok Sudah. piye kira-kira ada solusi atau Sudah, tapi tidak ada. tidak ada respon? Ada respon. dulunya ya sudah dikasih paralon, tapi suruh ke paralon sama hilang tuh. Hilang, Ya, ora berfungsi, Pak. tidak berfungsi karena kono yo butuh banyu. Dicegat kono sih ngoten. Nggih, nggih. Itu banyu cegat paralonnya gua mbok dijiko ora ngerti. Lah ngoten iki masalahnya. Karena saya kan wis dipendem cara di Nah, sekarang mengajukan lagi peralon, diperalonisasi. Lah sekarang kan lewat sini. Jadi langsung sampai di situ, Mas. Tapi tidak bisa mencukupi. Tapi kalau lahan sing sebelah mriko, Pak, sama juga atau ming sing mriki sing kurang toyo? Nah, mereka kan mendet saking lari kan enten bong cilik-cilik Nah, kan. mereka sakit, Pak. Oh. Kalau punya sumber Sakit. sendiri. Punya Udah sumber gitu, sendiri. nggih. Berarti hanya bergaslor yang Ada memang plus ini, Amarga jauh yang mengatakan banyak, jadi terkadang bergiliran. Sini malam, nanti jam 5 atau jam 6 sudah gantian orang atas sana. Akhirnya diputus, ya sudah. Baru datang ke sini belum sampai tekan tempatnya, wes berhenti, airnya habis. Akhirnya saya tidak mau. Kalau musim baru nanam-nanam nggak mau, biarin. Nah akhirnya daripada tombol rumput yang gitu. tukul seperti ini, Mas. Kalau mau musim hujan mengolah lagi, ya tambah biaya. Mereka suket liar tumbuh ya seperti inilah. Tapi aku keinginan seperti itu, Mas. Kalau ini ada embung petani ini pasti pendapatan meningkat karena ada 2 fungsi tadi. Iya, bisa langsung petik tanam petik karena bayar. karena tergantung petaninya itu bisa menangkap peluang atau tidak. Oke. Nah, di situ. Mas serang 1 tahun itu tiap pagi kalau baik itu. Ngerokok, Pak? makan cukup, tapi hanya ada anak sekolah, ada kebutuhan doa menyumbang apa kan ada orang lain. Secara untuk hidup cukup, cuma untuk nyekolahin anak dan segala macam ngoten niku sing kadang Nah, Nggih, gitu nggih. kan. saged bayangke Pak kula, Pak. Nggih, nggih, nggih. Iki terakhir iki daftar SMA iki, Pak. Ngoten. Ya, nggih. Nah ini, Mas, ada sekira kurang lebih 10 hektar. Kalau 1 hektar minimal gabah 6 ton lah, berarti kan ada 60 ton 1 tahun. Kalau bisa tanam 2 kali kan gampang 100 ton. Nah itu bisa mencukupi 2 RW, Pak. Kalau orang satu keluarga mensumsi 1 kilo Per harinya ya. Kalau setahun 1 tahun kan 362, hanya 3 kuintal 662 kilo. Iya. Belum nek ada hajatan dan segala Iya, macam. Mas. Makanya saya punya ide minta. Lah kebetulan Pak Ganjar manggil saya kok minta hadiah. Lah saya angan-angan saya yang saya angan saya utarakan saja. Pak, saya tidak. Tapi ini bukan egoisnya jenengan toh. Betul. Artinya petani yang lain itu juga butuh. Iya. Tujuannya kula pengen tekon niku takutnya kan ada Nggih. niki ngoten. Jadi ini ya pas malah kebetulan ternyata respon Pak Gubernur cepat. Saya senang, Pak. Mudah-mudahan Oke. terlaksana, Pak. Mungkin ngoten riyin Pak niki obrolan sore niki kula nyuwun jenengan ngomong mbok menawi mengke niki saged terrealisasi harapan jenengan untuk ke depan buat mereka mungkin pemangku desa atau provinsi. Monggo apa yang mau disampaikan Mbah Pandi juga monggo. Oh, oke. Ya mudah-mudahan Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah itu merespon lah, memikirkan lah apa yang diinginkan rakyatnya. Ya,
Karena apa? Kalau bapak sebagai lurah itu sebagai ayah, anaknya minta ini untuk tujuan orang banyak, untuk tujuan kebaikan demi kemakmuran masyarakat, kok nggak direstui ya, wah kebangetan lah. Iya lah, kan kebangetan lah. Nggih. Wong lahannya ada, buktinya ada. Berarti tinggal goalnya ya, wong Iya. Pak Gubernur juga sudah. Pak Gubernur sudah merestui. Nggih. Ya, keinginan saya seperti itu. Namung niku Pak, Oke, jangan dipersulit lah. nek Mbah Padi sami. Sami. Oke. Nggih pun mungkin ngoten riyin niki mengke kula tak jalan-jalan melihat yang lain, ngapunten ganggu wektale. Nggih, monggo-monggo derek nggih. Monggo derek. Matur nuwun, matur Nggih, nuwun. monggo Nggih. derek nggih, matur nuwun Mas, sami-sami.